Shalom, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Yunus Benati. Ini 11.22.045. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis Kristen. Jadi, etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos, artinya kebiasaan atau adat. Berarti kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati dengan dimana seseorang melaksanakan suatu perbuatan. Etika berhubungan erat dengan kelakuan manusia, dengan cara manusia melakukan perbuatannya. Itu menunjuk pada dua hal, yakni positif dan negatif. Oleh sebab itu, tugas etika adalah menyelidiki, mengontrol setiap perbuatan-perbuatan, mengoreksi dan membimbing serta mengarahkan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan agar dapat memperbaiki tindakan atau perbuatannya. Istilah bisnis berarti usaha dagang. Bisnis merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan pada posisi yang berbeda, seperti seorang penjual dan pembeli. Dengan adanya kegiatan bisnis, maka kebutuhan saling terpenuhi. Bisnis adalah suatu usaha atau serangkaian usaha yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang maupun organisasi dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Bisnis yang dijalankan oleh seorang Kristen haruslah mampu mendatangkan laba atau keuntungan agar usahanya dapat lenggeng, tetapi tetap mengontrol tindakan berbisnisnya dalam perspektif Kristen. Tidak ada larangan bagi orang Kristen untuk mendapatkan keuntungan dalam berbisnis. Namun, ada peringatan yang tegas dari Alkitab terhadap keuntungan gelap yang didapat dari ketidakjujuran dan pengambilan hak orang lain. Alexander Hill mendefinisikan etika Kristen sebagai aplikasi dari nilai-nilai Kristiani terhadap proses pengambilan keputusan. Sebagaimana etika umum mengacu kepada nilai dan norma dan masyarakat, maka sebaliknya etika Kristen mengacu kepada kebenaran prinsip-prinsip firman Tuhan yang berlaku secara universal dan tidak pernah berubah. Etika bisnis Kristen merupakan usaha menjelaskan dan menemukan kebenaran-kebenaran ialah yang terkait dengan ekonomi dan bisnis serta perilaku di dalamnya. Kepantasan dan ketidakpantasan dalam berbisnis serta perilaku bisnis merupakan hal yang harus ditemukan dalam etika bisnis Kristen. Sebagaimana etika Kristen sendiri berkaitan dengan apa yang dikehendaki Allah untuk dilakukan manusia yang diciptakan segambar dengannya. Maka suatu prinsip Alkitablah harus diterapkan dalam menjalankan bisnis tersebut. Perhatikan dua ayat Alkitab tersebut. Siapa laba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Amsal pasal 15 ayat 27. Dan celakalah dia yang telah membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungan berdasarkan kealiman, yang akan mempekerjakan sesama dengan cuma-cuma dan tidak memberikan sedikit upah kepadanya. Yeremia pasal 22 ayat 13. Tujuan bisnis Kristen yaitu yang pertama, mencari keuntungan atau profit, yang kedua, mempertahankan kelangsungan usaha, yang ketiga, untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha, yang keempat, sebagai tanggung jawab sosial. Keempat tujuan tersebut saling terkait karena keuntungan usaha digunakan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan mengembangkan usaha serta merupakan bukti pertanggungjawaban sosial berupa terbukanya lapangan pekerjaan. Sebagai kesimpulan dalam bagian ini, menjadi pedoman orang Kristen menjalankan bisnis adalah yang pertama, harus selalu hidup jujur, yang kedua, menjunjung tinggi keadilan, yang ketiga, tulus dan murni, yang keempat, senantiasa dalam kasih berdasarkan firman Tuhan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.